Di era birokrasi modern saat ini, aparatur sipil negara dituntut bukan lebih dari sekedar bekerja, tetapi harus menjadi smart ASN atau smart, moderat, adaptif, responsif, dan teknologi savvy. Wawancara ini akan membahas tentang bagaimana seorang ASN yang telah menerapkan kaidah smart ASN dalam bekerja. Yuk, mari simak videonya. Baik, untuk penerapan smart ASN ini, menurut Mbak Ula, siapa saja sih yang harus menerapkan smart ASN di lingkungan kerja biro umum ini, Mbak? Menurut saya sih harusnya smart ASN ini bisa diterapkan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan, bukan hanya biro umum saja. Contohnya misalnya saat kita bekerja, kita kan pasti menggunakan banyak aplikasi dan itu biasanya kan ada beberapa perubahan dari tahun ke tahun. Nah, kita sebagai ASN itu harus bisa mengikuti perkembangan teknologi itu. Misalnya ada perubahan terkait aplikasi keuangan, misalnya Sakti, itu kita harus bisa mengikuti perubahan dari aplikasi tersebut yang ada perubahan. Menurut Mbak Ulan, siapa saja sih yang harus menerapkan smart ASN ini di lingkungan Kementerian Perdagangan, terutama di biro umum ya, Mbak? Kalau menurut saya, smart ASN ini harus diterapkan oleh seluruh pegawai di lingkungan biro umum dan pengadaan. Karena kita dalam menjadi ASN pasti harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Misalnya dalam pekerjaan, kita menggunakan aplikasi tertentu, itu kita harus bisa mengikuti perubahan aplikasinya, mempelajari fitur barunya, apa yang terbaru, apa yang mungkin ada perubahan, sehingga kita bisa meningkatkan kinerja dengan baik. Baik, kita harus adaptif ya, Mbak. Karena itu semua pegawai harus menerapkan smart ASN ini, Mbak, untuk mendukung kinerja kita. Betul. Baik, menurut Mbak Ulan, kapan sih kita harus menerapkan smart ASN ini untuk bekerja ya, Mbak? Kalau untuk saya, tentunya smart ASN ini mulai saya laksanakan semenjak saya dilantik menjadi PNS di Kementerian Perdagangan. Tentunya sebagai seorang ASN, kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kemudian kita juga harus memiliki ide kreatif, berinovasi, dan juga berinteraksi dengan teman-teman di lingkungan kerja kita. Baik, berarti sejak awal ya, kita sudah harus menerapkan smart ASN ya, tentunya. Ya, menurut Mbak Ulan, di mana saja sih penerapan smart ASN ini harus dilakukan secara efektif? Tentunya smart ASN ini harus diterapkan di seluruh kementerian maupun lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi. Karena kan dengan penerapan smart ASN ini itu merupakan wujud jiwa nasionalisme kita terhadap Indonesia. Baik, memang harus seluruhnya ya, Mbak, seluruh instansi. Seluruh instansi. Menurut Mbak Ulan, mengapa sih penerapan smart ASN ini penting untuk reformasi birokrasi ya, Mbak? Karena dengan adanya smart ASN ini tentunya bisa menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, kemudian melek teknologi, dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Karena jika ASN ini sudah menerapkan smart ASN, tentunya juga akan meningkatkan kinerja mereka dan juga bisa meningkatkan pelayanan kepada publik dan masyarakat. Baik, penting ya, Mbak, karena untuk menciptakan profesionalisme, integritas, dan menciptakan pelayanan publik ya, Mbak, ya, kinerja yang meningkat. Ya, menurut Mbak Ulan, bagaimana sih cara menerapkan konsep smart ASN ini di lingkungan instansi pemerintah, Mbak? Menurut saya, penerapan smart ASN ini bisa dilakukan dengan beberapa strategi, misalnya penyusunan regulasi yang berkaitan dengan kementerian atau lembaga tertentu, kemudian peningkatan kompetensi SDM agar masing-masing ASN itu bisa meningkatkan baik hard skill maupun soft skill mereka. Kemudian ada juga transformasi digital dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu sistem akuntabilitas kinerja, di mana kinerja dari masing-masing pegawai itu harus dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya. Dan yang terakhir mungkin adalah berkolaborasi dengan stakeholder atau KL terkait yang berkaitan dengan fungsi dari kementerian kita. Misalnya Kementerian Perdagangan, mungkin dia berkaitan dengan Kementerian Ekonomi, Pembangunan, dan sebagainya. Baik, Mbak, terdapat beberapa strategi ya, Mbak, tentunya untuk menerapkan konsep smart ASN ini ya, Mbak. Baik, mungkin terakhir ada pesan-pesan dari Mbak Ulan ya, Mbak, kepada saya pegawai baru untuk menerapkan kaidah smart ASN ini guna mendukung efektivitas pekerjaan saya nantinya ya, Mbak. Kalau dari saya mungkin pesan untuk pegawai baru khususnya di lingkungan Kementerian Perdagangan, yang pertama jangan lelah untuk belajar. Belajar itu bisa dari siapa saja dan kapan saja. Terus yang kedua, harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja dan juga dengan teman-teman kerjanya juga. Terus yang ketiga adalah
harus bisa memberikan ide-ide inovasi yang kreatif, misalnya ada arahan dari pimpinan untuk melaksanakan tugas tertentu yang mungkin di luar dari job desk yang sudah ditetapkan sebelumnya. Itu aja sih kalau dari saya. Baik, kita harus meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Iya. kita ya Mbak ya untuk mendukung pekerjaan kita. Iya. Baik, terima kasih Mbak Ulen atas Iya. waktunya. Mohon maaf mengganggu. Iya. Selamat siang Mbak. Selamat siang.